Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kalian harapkan ya, atau inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Oke, kali ini kita buat general reading ya, untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Agustus. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil dari segi nilai positifnya aja ya, selebihnya buang dan bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dua sisi ya, energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini ada Page of Swords, okay. Kemudian ada The World, kemudian di sini ada Ace of Swords, dan untuk yang baris kedua ada Two of Swords, ada The Death ya. Kemudian ada Ace of Swords. Oke, sesuaikan aja ya mana yang energi kamu. Bisa yang di atas ataupun yang di bawah ya, sesuaikan aja. Aku bacanya atas dan bawah ya, orang yang di atas dan orang yang di bawah. Oke. Untuk zodiak dia ya. Tapi nggak jadi patokan. Di sini aku melihat semua zodiak ada. Ya, tapi nggak jadi patokan. Di sini aku lihat orang yang di atas ini sepertinya lagi dalam fase ini, aku ngelihatnya kayak lebih ke awal baru ya. Awal baru gitu loh, sorry tuh saya. Ini sepertinya hubungan yang mungkin sudah berakhir ya. Karena orang yang di bawah ini dia punya dia di sini juga The World. Jadi orang yang di atas ini mungkin lepas hubungan berakhir gitu ya. Ini berusaha untuk maju gitu loh. Berusaha untuk maju, terus maju gitu ya, kayak nggak mau ngelihat ke belakang gitu. Jadi ada fase satu hubungan gitu, atau siklus ya, di dalam hubungan, atau hubungan lah katakannya seperti itu berakhir. Dan orang yang di atas ini aku melihat dia kayak orang yang mulai fokus untuk ke depan gitu loh, kayak berjalan ke depan ya, menetapkan visi dan misi atau tujuan dia ke depan apa gitu. Jadi lebih ke fokus di apa yang ingin dia capai gitu loh. Untuk orang yang di atas ini ya, dia kayak orang yang udahlah, aku kayaknya nggak mau deh mikir-mikir hal percintaan, nggak mau istilahnya pusing-pusing lagi. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Namun di sisi lain aku melihat orang yang di atas ini, walaupun dia sudah berhasil ya, katakanlah berhasil dalam memulai ya satu fase kehidupan baru dalam hidupnya, kayak udah, katakanlah aku kayak udah bisa move on gitu ya, kayak udah nggak stres lagi, nggak pusing lagi kayak gitu ya. Tapi di sini aku melihat ada sisi dia yang sepertinya di awal itu dia kayak masih ada energi dia yang masih kayak menoleh ke belakang gitu loh. Menolehnya ini bukan berarti dia ngelihat ke belakang terus, enggak ya, tapi kayak lebih ke dia ngejar aku nggak ya, kayak gitu loh ya. Dia ngejar aku nggak ya, kayak gitu loh. Ini orang yang di atas tuh kayak masih kayak gitu ya, seperti itu. Dia kayak masih ada, kadang-kadang dia kayak masih noleh gitu loh, kayak dibilang berharap sih ada, tapi dia nggak terlalu ngarep banget gitu loh, kayak lebih ke
dia ngejar aku nggak ya, nah kayak kayak gitu loh, kayak lebih ke seperti itu gitu. Tapi dia ini orang yang di atas ini sudah mulai fokus gitu loh untuk masa depan, untuk ke depan gitu loh. Ya walaupun kadang-kadang sesekali dia kayak masih menoleh ke belakang gitu ya, tapi ini kayak hmm, udah lebih ke rela gitu loh, kayak ya udah bebas gitu, kayak udah lepas gitu loh, seperti itu. Jadi ya dia kayak cuman pengen tahu aja gitu loh, pengen tahu aja dia ngejar aku nggak ya, kayak gitu loh. Atau kadang-kadang dia kayak ngerasa dia masih punya perasaan sama aku nggak ya, atau kayak kehidupan dia sekarang kayak gimana ya, udah bisa move on belum ya dengan aku, dan istilahnya kayak gitu. Ini orang yang di atas ini, karena di Page of Swords ini kayak masih ada sedikit kepo gitu loh tentang orang yang di bawah ini gitu, masih kepo, masih pengen tahu, nah istilahnya kayak gitu. Tapi udah nggak terlalu pusing atau stres gitu, karena di sini di Ace of Swords ini kayak lebih ke dia udah tahu gitu loh fokus dia tuh apa, visi dia ke depan itu apa, kayak gitu. Jadi lebih ke dia menuju ke masa depan gitu loh istilahnya ya. Kemudian orang yang di bawah ini, kalau aku ngeliat orang yang di bawah ini kayak masih stuck ya, masih stres gitu ya. Kalau yang di atas ini sudah berhasil melalui satu proses dalam hidup dia ya, kayak gitu, fase dalam hidup dia gitu. Karena The World ini juga berusaha untuk keluar gitu ya. Terlepas kemarin-kemarin hubungan putus itu kan tidak mudah ya untuk melupakan, untuk move on, untuk healing kayak gitu ya. Dan orang yang di bawah ini aku lihat dia masih stuck ya, masih stres ya, masih mikirin orang yang di atas ini gitu ya. Di sini orang yang di bawah ini masih stuck dengan orang yang di atas ini, masih stres gitu ya. Walaupun mungkin yang mengakhiri hubungan adalah orang yang di bawah ini, bisa saja ya yang mengakhiri hubungan tuh orang yang di bawah ini gitu. Karena di sini ada Two of Swords, the Death gitu. Mungkin yang memutuskan orang yang di bawah ini. Ya, di sisi lain aku melihat orang yang di bawah ini masih banyak topeng ya. Masih banyak topeng. Bukan berarti dia menipu kamu dalam hal kayak mungkin dia selingkuh atau apa, enggak. Tapi orang yang masih banyak takutnya di sini. Masih banyak banyak hal yang dia itu nggak jadi diri sendiri gitu loh, nggak bener-bener jadi dirinya sendiri lah, katakanlah seperti itu. Banyak hal yang dia tutupin dari kamu ya. Salah satunya adalah tentang perasaan dia ya. Sebenarnya dia tuh mungkin masih sayang, masih cinta sama kamu kayak gitu, tapi kemarin-kemarin waktu kalian putus ini dia nggak coba untuk mempertahankan kamu gitu, kayak lebih ke mengedepankan ego dia gitu ya, yang dimana karena di sini ada the emperor ya, egonya sangat tinggi, gengsinya sangat tinggi ya. Dia nggak coba untuk baik-baik sama kamu atau mempertahankan kamu, atau katakanlah perjuangin kamu atau ngejar kamu, itu enggak gitu loh ya. Mungkin dia kayak cuek atau kayak ya udah buat bodoh gitu loh, karena di sini ada Two of Swords ya, kayak penolakan gitu ya. Ini ada banyak perbedaan ya. Bisa ini perbedaan pola pikir antara kamu dengan dia, tapi juga bisa menandakan kemarin-kemarin itu kalian memang selalu sering berbeda pendapat gitu, dan ini saling bertentangan gitu ya. Dan dia kayak orang yang mungkin nggak mau toleransi ya, atau katakanlah pengen menang gitu loh, nggak mau kalah gitu, kayak lebih ke mendengarkan ego dia gitu loh daripada apa yang dia rasakan gitu. Di sisi lain juga mungkin dia nggak ingin terlihat kayak lemah gitu loh, atau nggak ingin terlihat bucin gitu. Nah, karena keras kepalanya dia ini, aku ngeliat dengan adanya Eight of Swords ini, dia kayak ngerasa terjebak gitu loh oleh pikiran dia sendiri, oleh perspektif dia, atau oleh uh, apa apa istilahnya, kayak gini, ekspektasi. Nah, ekspektasi dia tentang kamu gitu. Mungkin dengan dia menolak kamu atau kayak gimana, kamu akan mencoba terus di sini, kayak gitu loh ya. Atau kayak lebih kamu yang mencoba effort dulu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata kamu nggak ngelakuin itu. Kamu justru di sini ketika dia mungkin menolak kamu ya dalam hal itu gitu ya, memilih untuk berpisah atau putus dari kamu, di sini kamu justru kayak ngerasa ya udah
apa ya, ya udah kamu coba untuk melepaskan kayak gitu loh ya, dan kamu fokus sama tujuan kamu atau dunianya kamu, dunia yang ingin kamu mulai kayak gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Nah di sini aku ngeliat dia masih dalam fase transformasi gitu ya, masih banyak pikiran negatif, masih banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kayak gitu. Ini juga bisa dibilang kayak dia kejebak oleh permainan dia sendiri atau kayak ya ego dia sendiri kayak gitu loh ya, seperti itu. Dia dalam fase transformasi di sini gitu. Oke. Bentar ya, kita lihat lagi dari oracle-nya. Ini ya, orang yang di bawah ini, orang yang di bawah ini, katakan orang yang di bawah ini. Masih buntu, attraction, ya kan? Orang ini masih sangat tertarik sama kamu ya, masih mikirin, ya kan? Di sini juga ada getting to know each other. Ya, dia kayak masih dia masih tertarik ya sama kamu, diam-diam masih merindukan kamu, masih mikirin kamu gitu. Hanya saja di sini ini. Hanya saja dia ya itu hubungannya udah nggak ada, ya udah gitu loh. Jadi dia ini memang kayak butuh seseorang gitu loh untuk membantu dia healing gitu ya. Ini bisa menanda kayak dia butuh konseling kayak gitu loh, karena masih berputar-putar dalam pikiran dia ya, kayak belenggu pikiran dan perasaan dia gitu loh. Dia masih belum bisa keluar di sini, kayak belum bisa ngelihat jalan keluar gitu loh ya, seperti itu. Masih dibilang trauma juga nggak trauma ya, cuman kayak gimana ya ngomongnya, kayak orang yang masih belum move on gitu aja ya, bisa dibilang kayak gitu. Dia masih belum move on gitu. Maka di sini diam-diam dia masih tertarik sama kamu ya, kayak masih mikirin kamu, masih sering ngerinduin kamu gitu ya. Ya dalamnya dia itu kayak gitu. Tapi mungkin kamu ngeliat luarnya dia udah nggak apa-apa gitu ya. Karena di sini ada The Emperor. Dia mencoba untuk kendaliin diri atau kontrol diri, atau kayak mencoba untuk baik-baik aja gitu loh. Padahal dalamnya dia nggak baik-baik aja di sini gitu. Ya, seperti itu. Masih bergumul gitu loh orang ini dengan perasaan dan pikiran dia sendiri gitu. Oke. Masih stres kayak gitu ya. Masih konflik batin, konflik perasaan kayak gitu ya. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan ke kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.